Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teacher Dharma pada mata pelajaran IPA, khususnya untuk materi tema SD kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari perihal terkhusus untuk persiapan menghadapi mid semester. Terus untuk anak-anak teacher yang sekarang ini lagi giat-giatnya belajar untuk persiapan mid semesternya. Nah, pada hari ini terkhusus untuk materi IPA, teacher akan jelaskan perihal beberapa materi sekaligus, yakni yang terkait dengan mid semesternya, yaitu ada sistem gerak dan juga sistem pernapasan. Nah, pertama ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, ini didasarkan pada dia bergerak sendiri ataupun dia dapat bergerak jika dibantu oleh hal lain gitu. Jadi kalau kita kelompokkan sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem gerak aktif atau yang biasanya dikelompokkan karena dia bisa bergerak sendiri. Terus juga ada alat gerak atau sistem gerak pasif. Artinya apa? Sistem gerak yang dibantu pergerakannya oleh organ-organ lainnya. Nah, dicontohkan kalau bahwasanya alat gerak aktif ini kita kelompokkan atau kita sebut dengan otot. Sedangkan alat gerak pasif kita sebut dengan tulang atau rangka. Jadi bisa disimpulkan kalau alat gerak aktif adalah otot, kalau alat gerak pasif itu adalah tulang atau rangka. Nah, pertama kita akan membahas perihal alat gerak aktif, yaitu otot tadi. Nah, otot merupakan alat gerak aktif karena dia dapat bergerak sendiri ataupun tidak dibantu oleh hal lainnya selain dari saraf ataupun otak yang akan memberikan perintah. Nah, oleh karena itulah otot dikelompokkan menjadi alat gerak aktif yang dapat bergerak cuma berdasarkan instruksi tanpa dibantu oleh hal lainnya. Karena ini berkaitan dengan alat gerak. Gitu. Jadi anak-anak teacher semuanya, karena otot itu alat gerak aktif, jadi dia dapat apa? Dapat bergerak tanpa bantuan organ-organ lainnya. Nah, pada dasarnya otot itu kita kelompokkan menjadi tiga. Ingat ya, tiga. Jadi jenis-jenis otot itu ada tiga. Yang pertama itu kita kenal dengan otot polos. Nah, otot polos ini biasanya kenapa dia polos? Kita disebut otot polos karena pada dasarnya bentuk atau ciri-cirinya memang terkesan polos. Cuma terdiri dari bentuk inti sel, terus bentuk gelendong di tengah itu membengkak di bagian tengah seperti yang dilihat pada gambar solar. Nah, otot polos ini memiliki struktur yang lancip pada ujungnya, tapi memiliki gelendong di bagian tengahnya dan memiliki inti sel di tengah. Otot polos ini biasanya berfungsi untuk alat gerak yang tidak sadar tanpa diketahui atau tanpa diperintah oleh otak kita sendiri. Itu dicontohkan seperti gerak-gerak yang terjadi pada organ-organ tubuh kita, misalnya organ lambung, organ usus, organ yang lainnya yang bergerak tanpa kita perintah. Itulah contoh dari otot-otot polos, letaknya di mana gitu. Terus yang kedua, otot lurik. Kenapa disebut otot lurik? Lurik ini artinya adalah garis-garis hitam. Jadi kalau kita buat strukturnya, otot lurik itu seperti pipa, seperti gambar sebelah, pipa, saluran pipa yang banyak-banyak dengan adanya garis-garis hitam yang membatasi masing-masing selnya. Jadi garis hitam putus-putus menselang-selingi otot lurik ini, sehingga disebut otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya berada pada organ-organ pergerakan, misalnya pada otot tangan, otot kaki, otot leher, yang biasa diatur perintah. Jadi bedanya antara otot polos dan otot lurik tadi, kalau otot polos bekerjanya tanpa sadar ataupun tanpa diperintah oleh otak, sedangkan lurik dia bekerja dengan sadar atau dengan perintah oleh otak. Ya, makanya dia biasanya letaknya di organ-organ gerak, biasanya untuk otot lurik, misalnya tangan, kaki. Nah, itu untuk otot-otot lurik. Terus yang ketiga, ada otot spesial juga namanya otot jantung. Nah, otot jantung ini khusus cuma ada pada organ jantung saja dan kerjanya seperti dengan otot polos. Jadi otot jantung ini mempunyai otot spesial di mana dia bergerak tanpa sadar, sama seperti otot polos. Cuma strukturnya sama dengan otot lurik, yaitu memiliki garis-garis putus-putus lurik tadi.
Jadi bisa disimpulkan kalau bahwasanya jenis otot itu cuma ada 3, otot poros, otot lurik, dan juga otot jantung. Jadi kalau ditanya nanti misalnya organ usus memiliki otot apa? Nah, usus itu kan organ yang bekerjanya tanpa sadar. Berarti otot yang bekerja tanpa sadar apa? Otot polos. Misalnya otot yang berada pada lengan itu termasuk otot apa? Nah, bisa jadi karena tangan tadi adalah alat gerak dan dia bekerja di bawah perintah otak atau digerakkan oleh kita sendiri, nanti dia tersusun oleh otot lurik seperti itu. Nah, itu untuk jenis-jenis otot. Terus yang selanjutnya untuk otot ini kita juga mengenal istilah tendon ataupun ligamen. Tendon itu adalah hubungan, jadi masing-masing otot kita ini kan melekat pada tulang. Jadi otot ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia juga melekat pada tulang. Jadi pelekatan otot dan tulang itu disebut tendon. Sedangkan pelekatan masing-masing otot tadi dengan beberapa rangka atau tulang itu disusun oleh jaringan ikat yang disebut dengan ligamen. Nah, setelah itu kita juga bahas perihal apa saja kelainan-kelainan yang terdapat pada otot ini. Jadi pada otot manusia ini, otot kita sendiri punya kelainan atau penyakit. Kadang kan kita pernah merasa kalau otot-otot kita sakit, terasa ketika dipencet, sakit gitu. Nah, itu beberapa kelainan pada otot. Pertama, kelainan itu kita kenal dengan kram otot. Kram itu apa, teacher? Kram itu artinya otot kita mengalami kontraksi yang berlebihan sehingga terjadilah kram otot. Jadi kita terus-terus melakukan gerak pada otot kita, memaksa otot kita terus bergerak tanpa adanya relaksasi atau tanpa adanya waktu jeda, akhirnya otot kita kram namanya. Jadi otot kita melebihi masa kapasitas kontraksinya, itu kram. Nah, yang kedua ada namanya atrofi. Atrofi itu artinya otot kita melemah tanpa ada gerak, maksudnya tanpa kita menggerakkan otot kita susah untuk melakukan gerakan lagi karena kita tidak pernah melakukan gerakan tadi, kita tidak terlalu sering melakukan gerakan tersebut sehingga otot kita lemah atau menghilang pergerakannya. Itu bisa disebut dengan atrofi. Terus ada lagi distrofi. Kalau distrofi ini malah otot kita melemah karena adanya kelainan pada susunan tubuh kita. Jadi ada bahan dasar dari tubuh kita ini yang diturunkan dari orang tua kita atau nenek, kakek, semuanya diturunkan kepada kita sehingga otot kita menjadi lemah begitu. Itu yang kita kenal dengan distrofi, otot melemah karena faktor internal atau faktor dari dalam tubuh kita. Itu distrofi. Ada lagi namanya miositis. Miositis itu artinya radang pada otot kita akibat dari sel-selnya mengalami perkembangan yang tidak biasa seperti itu. Jadi akibatnya otot kita rusak atau meradang, rusak menyebar ke bagian yang lainnya. Itu disebut dengan miositis. Itu beberapa perihal otot manusia. Jadi nanti teacher akan berikan soal, silakan di jeda videonya nanti akan teacher kasih langsung kunci jawabannya. Jadi sembari latihan kita juga akan membahas soal terkait dengan materi IPA. Sekian.